Kami akan terus percaya Bapa, hari ini bahkan sampai selama-lamanya, bahwa Engkaulah Allah dan Tuhan kami. Apapun pergumulan kami ya Bapa, kami terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang menopang setiap kami, dan Engkau yang terus berada di sisi kami. Yes Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya ya Bapa. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya buat kasih-Mu, buat berkat-Mu. Oh, kami terus percaya ya Bapa. Oh, Yesus Tuhan. Ya Bapa kami, di hati kami Tuhan. Oh, syarala pama papa para baba syarakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan renungan firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Pasal ini dibuka dengan bagaimana Gideon dan gengnya habis berperang melawan orang-orang Midian, dan kita tahu rajanya Midian kabur. Nah, tapi somehow ada satu suku yang namanya suku Efraim ngerasa tertinggal karena mereka nggak diajak perang. Aku nggak tahu kenapa mereka bisa tertinggal, tapi mereka akhirnya marah-marah dan datang ke Gideon. Tapi kerennya Gideon di sini adalah dia bisa menenangkan satu suku itu supaya nggak emosi lagi. Dan aku percaya itulah tugas kita semua orang Kristen untuk meredam emosi orang-orang di sekeliling kita. Apalagi kalau kamu adalah leader. Itu adalah tugas leader untuk bisa membantu menenangkan situasi dan kondisi. Nah, tapi satu ayat setelah itu, inilah yang terjadi. Kita baca sama-sama di ayat yang keempat. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Kita simpan dulu ayatnya di sini. Saat itu Gideon lagi capek-capeknya habis perang, tapi karena ada raja dari Midian yang belum dia bunuh, dia kejar beserta gengnya, beserta pasukannya, 300 pasukan yang waktu itu bareng-bareng dengan Gideon. Nah, tiba-tiba emosinya Gideon meledak, dia marah-marah dan berjanji untuk membinasakan atau dia berusaha untuk menyiksa petinggi-petingginya Sukoth. Kenapa? Karena waktu itu dia datang, dia minta makan karena kecapean, tapi somehow orang-orang di Sukoth ini nggak menerima dia. Dia bilang, aku akan kasih makan setelah kamu berhasil bunuh rajanya Midian, atau setelah kamu berhasil menangkap rajanya Midian. Dan hal yang sama terulang lagi di daerah lain, yaitu namanya Peniel. Sampai Gideon marah-marah dan berjanji untuk runtuhin satu gedung. Nah, di sini kita mulai lihat ya, kalau orang lagi capek, biasa ngomongnya itu bisa sambil emosi. Sometimes kita juga nggak sadar loh kalau kita melukai hati orang lain saat kita lagi emosi. Sometimes yang kita rasakan itu sebenarnya capek, tapi yang keluar dari diri kita itu ternyata bisa melukai orang lain. Aku sangat bisa paham emosinya Gideon, tapi aku nggak membenarkan apa yang dia lakukan, perkataan yang dia lontarkan. Sometimes kita kalau lagi capek juga kayak gitu. Leaders, this might be you as well. This might be you as well. Kalau dilihat-lihat lagi, kenapa sih Gideon bisa nafsu banget dan pengen banget untuk kejar Ziba dan Zalmunna, rajanya Midian? Jujur, aku nggak lihat Alkitab bilang Tuhan suruh Gideon untuk kejar mereka. Tapi mungkin karena Gideon sangat dipimpin oleh emosi, dia dan pasukannya memilih untuk terus kejar meskipun mereka sadar mereka juga lagi capek. Nah, ini problemnya. Kita mesti sadar kalau manusia itu bisa capek dan butuh istirahat. Apalagi kalau lagi capek, biasanya kita gampang banget emosi, kita gampang banget untuk ambil keputusan yang kurang bijak. Biasanya yang kita mau adalah emosi kita tervalidasi, apa yang kita mau itu benar-benar terlaksana, meskipun seringkali action kita nggak benar, seperti Gideon. Dan faktanya kan nggak semua hal yang kita mau harus terjadi saat ini juga kan. Sometimes kita perlu sadar kalau kita maksa keinginan kita, belum tentu respon hati kita tepat. Alkitab bilang hati kita itu licik, Yeremia 17 ayat 9. Makanya aku nggak setuju sama statement orang-orang dunia yang bilang follow your heart. Kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita tahu we have to follow Jesus. Kita harus mengikut Yesus dengan segala yang dia teladankan untuk kita. Amin. So, kalau kita lagi emosi, let's take a moment untuk merenung, untuk minta Tuhan calm down kita emosi, dan baru kita pikir baik-baik next step-nya apa ya yang harus kita lakukan.
Kita belajar dari Gideon, jangan mudah untuk langsung terprovokasi dan langsung emosi. Dan akhirnya Gideon berhasil tangkap musuh yang dia mau. Dan dia beneran lakukan apa yang dia katakan ke orang-orang Sukoth dan Peniel. Dia benerin siksa saudaranya sendiri, sebangsa setanah airnya sendiri, cuma demi menvalidasi emosinya. Sayangnya kemarahan Gideon udah terlalu besar dan menumpuk mungkin ya, sampai dia nggak bisa mikir dengan jernih. Jangan sampai kita kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Kita harus sadar tanda-tanda kalau kita tuh lagi capek. Kita harus sadar tanda-tanda kita itu burnout istilahnya zaman sekarang. Kalau aku pribadi, aku sangat gampang untuk ngeluh dan mulai komplain melihat orang dengan lebih banyak lensa judgment daripada lensa kasih. Itulah indikasi aku udah mulai capek. Nah, lalu apa yang kita harus lakukan kalau kita tahu kita sudah mulai capek? Menurutku yang pertama, cepat-cepatlah cari pertolongan. Cari orang yang tepat, yang bisa kita untuk ceritakan kondisi kita, yang bisa paham dan bisa kasih pandangan yang objektif. Makanya gereja menyediakan komsel, gereja menyediakan FC. Dan aku percaya selalu ada berkat Tuhan saat kita datang ke FC leader kita untuk terbuka dan digembalakan. Kenapa penting untuk kita buka hati digembalakan oleh gembala FC kita? Karena merekalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan dan sudah ditunjuk oleh gereja untuk bertanggung jawab atas hidup kita. Nggak cuma secara rohani, tapi juga secara emosi. Dengan kita buka hati untuk digembalakan, itu artinya kita udah menghormati keputusan Tuhan dan gereja yang udah nunjuk orang itu at the first place. Dan tips yang kedua, kita minta Tuhan untuk pulihkan hati kita. Biasanya orang-orang yang gampang emosi atau impulsif dengan perasaannya itu adalah orang-orang yang terluka. Mungkin kita nggak sadar kalau kita lagi terluka, tapi kalau kita take time untuk minta Tuhan selidiki hati kita, aku percaya Roh Kudus pasti akan mulai reveal, Roh Kudus akan singkapkan apa yang sebenarnya kita nggak tahu. Dan saudara, it's okay untuk datang ke Tuhan dengan perasaan kita yang mentah, dengan segala luka kita, segala emosi kita. Alkitab bilang hati yang hancur itu adalah persembahan yang lebih berharga dari korban bakaran. Kita baca sama-sama di Mazmur 51 ayat 18-19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Ini yang aku mau highlight. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. So, hari ini, kalau itu saudara ngerasa akhir-akhir ini kok aku capek banget, kok aku gampang emosi. Aku mau ajak kita semua untuk yang pertama, untuk kita cari pertolongan, datang ke FC leader kita dan ceritain apa yang jadi keluh kesah kita. Kalau saudara belum punya FC, aku mau ajak kita untuk sama-sama daftar FC. Dan yang kedua, mari kita bawa hati dan perasaan kita ke Tuhan dan izinkan Tuhan bekerja untuk menyembuhkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat renungan pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah ingatkan lagi kami Tuhan, kalau kami perlu istirahat, kalau kami lagi capek. Kalau mungkin ada beberapa saudara yang mendengar renungan ini Tuhan sedang merasakan hal yang gak enak terjadi dalam hidupnya, dan mungkin ada luka yang mereka selama ini simpan. Bapa, aku berdoa untuk Roh Kudus, Kau yang hibur mereka, beri mereka penguatan, sadarkan mereka Tuhan bahwa mereka butuh Tuhan. Dan kami sama-sama mau serahkan pikiran perasaan kami ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hakim-Hakim 8. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, "Apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami? Ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian?" Lalu mereka menyesali dia dengan sangat.
Jawabnya kepada mereka, "Apa perbuatanku dalam hal ini, jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai, jika dibandingkan dengan kamu?" Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, "Tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini. Sebab mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmuna, raja-raja Midian." Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, "Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu?" Lalu kata Gideon, "Kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Zebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak." Maka berjalanlah ia dari sana ke Pnuel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang Pnuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Pnuel, "Apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini." Sementara itu Zebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yogbeha, lalu memukul kala tentara itu, ketika tentara itu menyangka dirinya aman. Zebah dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Zebah dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikannya. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon, 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, "Inilah Zebah dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, 'Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu?' Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu. Ia mengambil duri padang gurun dan onak, dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Pnuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Zebah dan Salmuna, 'Di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu?' Jawab mereka, 'Mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja.' Lalu kata Gideon, 'Saudara-saudarakulah itu, anak-anak ibuku, demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu.' Katanya kepada Yeter, anak sulungnya, 'Bangunlah, bunuhlah mereka.' Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya, karena ia takut, sebab ia masih muda. Lalu kata Zebah dan Salmuna, 'Bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya.' Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Zebah dan Salmuna, kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Perbuatan Gideon selanjutnya dan akhir hidupnya. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, 'Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian.' Jawab Gideon kepada mereka, 'Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu tetapi Tuhan yang memerintah kamu.' Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, 'Satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismael.' Jawab mereka, 'Kami mau memberikannya dengan suka hati.' Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 shikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya, di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Lalu Yerubbaal bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. Juga gundiknya yang tinggal di Sikhem melahirkan seorang anak laki-laki baginya, lalu ia memberikan nama Abimelekh kepada anak itu. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas, ayahnya, di Ofra kota orang Abiezer. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan, Allah mereka, yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya,
Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel.